Kabudan. Biara Kabudan itu posisi keris ini memang sebelum Majapahit, termasuk ini di era Singosari ya. Makanya saya sebut dengan masih Kabudan karena sebuah pusaka sebelum Majapahit itu memang belum sempurna, tapi ketika di era Majapahit mulailah para leluhur kita membuat sebuah pusaka lebih agak kreatif ya, semacam kalau kita ya. Salam Rahayu, salam pesona Nusantara, saya Kang Suralam. Kali ini saya tetap melestarikan budaya leluhur. Di saat ini kami akan mengupas tentang sebuah mahakarya bentuk dari peninggalan leluhur kita. Mahakarya leluhur memang banyak sekali, termasuk dalam karya seni, termasuk sebuah bilah pusaka. Pusaka ini ada yang tumbak, ada yang keris, dan ada semacam pedang atau suduk maru, dan banyak lagi mahakarya leluhur. Dan kali ini saya akan mengupas tentang apa sih itu dapur, apa sih itu tangguh, dan fungsinya dari pamor ini apa. Dan saat ini saya memegang sebuah bilah pusaka yang disebut dengan ini semacam kayak gini. Ini disebut dengan putut sajen ya. Kenapa dibilang putut sajen? Karena di ujung handle, biasanya kalau pusaka ini ada pegangan atau disebut dengan handle, dan ini ada sebuah yang menyerupai sosok seorang resi, atau bisa dibilang dengan seorang bertapa. Makanya banyak sekali juga dari para pecinta bilah pusaka leluhur ini, termasuk Pandito Topo ya. Untuk yang detik ini kami pegang ini adalah sebuah pusaka ini di era Kabudan. Di era Kabudan itu posisi keris ini memang sebelum Majapahit, termasuk ini di era Singosari. Makanya saya sebut dengan masih Kabudan karena sebuah pusaka sebelum Majapahit itu memang belum sempurna, tapi ketika di era Majapahit mulailah para leluhur kita membuat sebuah pusaka lebih agak kreatif ya, semacam kalau kita menggunakan dalam dunia sekarang. Dan ada juga tangguh ya, tadi kita membicarakan tangguh. Tangguh ini sama halnya adalah pusaka ini, sang empu ini dari mana? Termasuk ada tangguh Tuban, ada tangguh Majapahit, ada tangguh Pajajaran, ada tangguh Singosari. Nah inilah di era itu wilayah yang membuat pusaka semacam itu, para sahabat pecinta pusaka ya. Terus kita membicarakan dapur. Dapur ini adalah sebuah gambaran sebuah pusaka. Di situ kalau kita membicarakan pusaka itu ada dapur Sempono Bungkem, ada dapur semacam tilam sari, tilam pupih ya, terus ada dapur jalak, ada dapur sengkelat, dan banyak lagi lah semacam itulah gitu ya. Terus apa sih kita membicarakan pusaka ini apa memang berkodam? Sering dari para orang-orang awam itu selalu membicarakan kodam ya. Karena terus kenapa sering membicarakan kodam? Nah, karena sebuah kodam ini adalah sebuah kekuatan yang didasari dari sang empu untuk menjalankan sebuah tirakat, meminta kekuatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adalah terjadi sebuah kekuatan dari mantra sang empu ini, akhirnya sebuah pusaka ini akan ada kodam ya. Kodam ini kan bahasa dari Timur Tengah,
Kalau kita membicarakan kodam ini adalah al-kodamu. Kalau kita membicarakan dengan bahasa Indonesia adalah sebuah kekuatan pendamping. Tapi orang Jawa identik dengan menyebutnya perewangan, semacam itulah kalau kita membicarakan. Tapi Sang Empu ini memang mempunyai sebuah filosofi yang disampaikan ke sebuah bilah pusaka. Di pusaka ini ada pamor semacam ini. Pamor ini kayak rambut. Berarti ini bisa juga dibilang suatu misal ini rambut sinore. Terus kayak mengalir. Sebenarnya bisa ini adalah pamor Tirto Tumetes atau pamor semacam banyak lah kalau kita membacakan pamor ya. Di situ ada pamor Udan Mas, ada juga pamor Junjung Derajat, ada pamor Melati Sinebar, Melati Renonce, dan banyak lagi. Kalau membicarakan pamor itu memang sebuah pusaka itu dari pamor lah kita akan bisa mengetahui fungsi dari sebuah pusaka ini. Nah, semacam itu para pemirsa. Memang banyak sekali sebuah pusaka kami dari para pecinta leluhur banyak sekali mempunyai, paling tidak kita mempunyai sebuah bilah pusaka. Bukannya kita mendewakan sebuah kekuatan yang berada di bilah pusaka ini, tapi kita hanya menghargai dan menghormati nilai sebuah karya leluhur. Karena mahakarya leluhur itu memang sangat-sangat perlu kita lestarikan para pemirsa. Ya. Mungkin pemaparan saya tentang pengulasan sebuah pusaka bisa kita lanjut di episode selanjutnya. Ya, semacam itulah. Nanti kita bisa mengupas. Memang saat ini saya hanya memegang ini sebuah pusaka ini tadi yang saya sebut dengan bisa dibilang kayak Pandito Topo atau Putut Sajen ya ini. Nah ini. Tapi nanti mungkin ada dapur pusaka yang saya kupas. Ada pusaka-pusaka lain yang nanti akan saya kupas di episode berikutnya. Ya, salam pesona Nusantara. Terus ikuti channel kami, hanya berada di Suryo Alam Channel. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.